Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat serta keadaan baik-baik saja. Semangat! Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Jimmy Hendrik Rance Tenomat OFM atau yang kenal akrab dengan sapaan Romo Jimmy. Dan saya Benarit Marita akan menemani Romo Jimmy dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Jimmy yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo Jimmy. Salam damai Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Apa kabar Romo? Alhamdulillah, kabar saya luar biasa baik. Dan saya selalu mempunyai harapan yang sama bahwa Marita, saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Puji Tuhan Romo, terima kasih. Ya. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Jimmy. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur dan berbahagia punya Engkau sebagai Allah. Karena Engkau pelihara hidup kami, Engkau berkati hidup kami dan memperkenankan kami untuk boleh mengalami banyak hal di dalam kehidupan kami. Secara khusus Bapa, Engkau beri kami waktu di dalam masa puasa ini untuk sejenak kembali menata kehidupan kami seturut kehendak kasih-Mu. Kami mohon teguhkan dan kuatkan kami agar kami boleh melewati masa ini dengan baik, membaharui diri di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Berkati kami secara khusus Bapa agar pada kesempatan ini kami boleh merenungkan firman-Mu, menghayatinya di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi saksi kasih-Mu di dalam kehidupan kami, terutama boleh menata kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Kami mohonkan ini melalui perantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah selamatkanlah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Aku menempuh jalan yang lurus dan memuji Tuhan dalam himpunan umat. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami
hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu telah menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami, umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian bagimu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38 yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy untuk kita semua. Romo, dari Daniel bab 9 ayat 4b sampai dengan 10, gambaran utama yang ditemukan dalam bacaan pertama itu apa? Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kalau kita mendengar dengan baik bacaan pertama dari nubuat Daniel, itu sebuah ungkapan kerendahan hati yang luar biasa dalam diri Daniel, mewakili semua bangsa, mewakili orang-orang Yahudi, dan ungkapan kerendahan hati itu juga di dalam dirinya ada kesadaran diri yang luar biasa. Dia tahu dengan baik
siapakah dirinya. Dia tahu dengan baik apa yang dilakukannya, termasuk juga apa yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya, para pemimpin, bapak-bapaknya, dikatakan di sana jelas ya. Dan hal itu kemudian menggerakkan dia untuk datang bersimbah dalam kepasrahan. Dia nyatakan di dalam doa memohonkan rahmat pengampunan dari Tuhan. Nah, ini yang kalau kita mendengar mendengar bacaan pertama tadi, itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Rendah hati untuk mengakui kelemahan, kesalahan, dosa, bahkan dinyatakan secara jelas juga oleh Daniel, kami ini orang fasik, kami gampang memberontak, dan oleh karena itu kami harusnya malu. Nah, itu ungkapan kesadaran yang luar biasa, dan oleh karena itu dia mohon pengampunan dari Tuhan karena dia tahu juga, dia yakini juga bahwa Allah yang diimani itu adalah Allah yang berbelas kasih. Dan mereka juga harusnya malu. Tetapi di balik itu dia sadar dengan penuh bahwa Tuhan tidak pernah menolak saya untuk datang memohon ampun. Ini menarik dari secara umum kita melihat bagaimana refleksi yang luar biasa mendalam dari diri Daniel yang digerakkan oleh kesadaran diri dan kerendahan diri untuk mengakui semua. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Dan yang menarik juga adalah bahwa dia berdoa dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan itu tidak memohonkan pengampunan buat dirinya sendiri. Dia berdoa memohonkan rahmat pengampunan itu dari Allah buat semua. Ini menarik. Yeah. Dia tidak hanya sekedar menyelamatkan dirinya sendiri, lalu kemudian pada saat yang sama ya udahlah biarkan orang-orang sebangsanya mau terpuruk, mau dihukum oleh Allah, mau mendapatkan murka dari Allah, silahkan. Tapi itu tidak menjadi pilihan dia untuk dia lakukan. Ini yang menurut saya ketika kita sampai pada sini maka ada banyak hal yang kemudian bisa menjadi refleksi buat kita hadapkan dengan kehidupan kita. Ya, begitu Marita. Ya. Romo, dalam doa Daniel apa saja yang terungkap itu Romo? Ya, terima kasih Marita. Jadi tadi gambaran umum saya sudah menyebutkan, tapi kita coba saya menemukan minimal ada 3 ya di sana. Kalau kita membaca pada Daniel bab 9 ayat 1 sampai dengan 3, di sana digambarkan tentang situasi keterpurukan yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya. Konteksnya adalah mereka berada dalam pembuangan. Bagaimana orang-orang sebangsanya itu hidup dalam kebobrokan dan memberontak, tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan untuk itu dia berkabung. Dia berdoa di ayat 3 itu jelas dikatakan di sana bagaimana dia sedih melihat situasi itu. Oleh karena itu dia berpuasa, mengenakan kain ungu dan berdoa. Itu hal yang pertama, dan doa dia itu digerakkan oleh mulai ayat 4 itu. Tuhan, Engkau itu pemilik segala sesuatu. Minimal bisa kita rumuskan demikian. Jadi itu digerakkan oleh kesadaran akan sikap, tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh bangsanya. Dan yang kedua, dia tadi saya katakan bahwa dia tidak sedang mencari keselamatan buat dirinya doang. Tapi pilihan kata yang dinyatakan dalam doa itu adalah kami. Dia mewakili seluruh bangsanya. Datang di dalam kepasrahan, kerendahan hati dan kesadaran diri, berdoa mohonkan rahmat pengampunan. Ini tadi sebelumnya saya katakan ini luar biasa. Dasarnya digerakkan oleh itu bahwa saya tidak mau mencari keselamatan buat saya sendiri. Dan yang ketiga, kenapa dia kemudian pakai pilihan? Ini bukan kemudian ke tafsir, tetapi kita bisa temukan di ayat 6, ayat 8 dan seterusnya dalam bab 9 itu, yaitu kesadaran bahwa dosa orang lain itu juga saya ikut terlibat di dalamnya.
saya tidak lalu kemudian harus menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Orang lain itu bisa saja para pendahulu mereka, para pemimpin, raja-raja, atau siapapun dia. Oleh karena itu dia nyatakan di sana, ya saya menjadi bagian dari kedosaan ini juga, atau dosa, kelemahan, kesalahan, sikap tegar tengkuk itu ya, melawan perintah Tuhan itu saya juga ambil bagian di dalamnya. Maka saya harus kemudian tahu diri. Saya harus tahu malu. Saya mewakili, saya memohonkan rahmat pengampunan. Dia tidak menyalahkan siapapun atas situasi atau kebobrokan yang terjadi. Nah, ini juga bisa lalu menjadi poin buat kita. Dia sadar diri. Itu menjadi dasar menurut saya ya dalam doa yang luar biasa mendalam ini. Jadi dia sadar diri dan dia kemudian memohonkan rahmat itu untuk semua. Dia dalam ayat 6 kan dikatakan bahwa harus tahu malu. Saya tahu malu karena saya berdosa, bangsa kami telah berdosa. Dikatakan Bapa kami, raja-raja kami telah berdosa, memberontak melawan nabi-nabi yang adalah utusanmu. Dan untuk itu kami datang kepadamu karena Engkau Allah yang Maha Pengampun dan berbelas kasih. Jadi digerakkan oleh kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Begitu. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Romo, menarik bahwa Daniel berdoa untuk banyak orang, sekaligus tidak mengkambing hitamkan orang lain. Ya. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan Romo? Ya, tadi di bagian yang terakhir di poin yang ketiga, kalau tadi saya mengatakan bahwa dia tidak sedang mengkambing hitamkan entah para pendahulunya, raja-rajanya, atau bapak-bapaknya, bapak-bapak kami dalam bahasa dia di dalam bacaan pertama tadi. Dia tidak sedang mencuci tangan dan pada saat yang sama menyalahkan orang lain dan mengkambing hitamkan orang lain. Dia sadar betul bahwa dia ambil bagian di dalam kedosaan yang sedang terjadi, kebobrokan yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka itu, dan situasi yang kemudian akibat yang mereka hadapi, mereka terima dan seperti itu. Dan oleh karena itu dia tidak mau menyalahkan orang lain. Ini kan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Marita dan sahabat oase rohani Katolik, kita itu mudah sekali mengkambing hitamkan orang lain. Lalu pada saat yang sama menempatkan diri sebagai pribadi yang paling benar, pribadi yang soleh, saleh, pribadi yang seakan-akan sempurna, dan orang lain kemudian menjadi pembawa malapetaka, atau orang lain ya kita lihat ya itu sumber masalah, sumber persoalan. Dan tidak bisa kita hindari bahwa kerap kali kan itu kita menjadi pribadi yang bahkan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Daniel. Kita gampang mengkambing hitamkan sesama, gampang menyalahkan sesama. Daniel justru tidak. Dan ini pelajaran buat kita, apalagi dalam masa tobat, masa prapaskah, masa di mana kita harus terus-menerus berbenah diri. Nah, itu yang minimal yang saya lihat seperti itu. Bagaimana bisa dijelaskan soal Daniel yang tidak mengkambing hitamkan orang lain. Dia sadar, meskipun mungkin dia tidak lakukan itu, tapi dia tahu bahwa saya ada bersama, ada di tengah-tengah itu. Maka itu menjadi juga bagian dari saya. Pada saat yang sama dia tidak kemudian meninggalkan orang lain. Jadi refleksi untuk kita poinnya juga banyak kalau dari apa yang minimal yang saya lihat dari perikop bacaan pertama nubuat Daniel hari ini. Begitu Marita. Wah, bagus sekali ya sifat Daniel, tidak mau mengkambing hitamkan orang lain, Romo. Persis. Romo, dalam Daniel bab 9 ayat 8, Daniel mengatakan bahwa patutlah orang tahu malu karena dipenuhi dosa. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan, Romo? Ya, kita kembali kepada apa yang tadi sudah saya katakan sebelumnya. Ketika orang di dalam dirinya tidak ada kesadaran, maka orang akan melakukan apapun, bahkan kesalahan yang besar sekalipun itu dianggap lumrah, bukan lagi dosa,
bukan lagi sesuatu yang membawa akibat buruk, tidak hanya buat dirinya, tetapi juga buat orang lain. Yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, itu biasanya kemudian membawa dampak tidak hanya buat diri, tetapi juga orang lain. Nah, dia sadar betul, sekali lagi saya melihat kesadaran yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa dalam diri Daniel. Dia sadar betul dan dia bilang, saya harusnya malu. Saya harusnya malu karena saya ini melawan perintah-Mu Tuhan, bangsa-bangsa kami. Dan untuk itu saya mohon ampun, mewakili mereka semua. Nah, untuk kita kan poinnya kan jelas juga. Nah, kalau kemudian tidak ada lagi, atau bahasa saya itu skruv kesadaran diri itu udah longgar, maka kita melihat, kita tidak lagi sadar bahwa yang saya lakukan ini adalah dosa atau kesalahan. Sekali lagi dampak dari dosa atau kesalahan itu tidak hanya buat kita tapi buat orang lain. Maka pertanyaan untuk kita adalah, kita punya kesadaran yang sama seperti yang dilakukan oleh Daniel atau tidak? Atau pakai bahasa ayat 8 yang tadi Marita katakan, sahabat oase rohani Katolik itu tahu malu enggak? Ketika kita lakukan dosa, ada rasa malu enggak? Harusnya kita malu. Kita punya Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, tetapi lalu kemudian kita terus menerus. Nah, ini luar biasa poin yang juga menjadi refleksi buat kita. Kita tahu malu enggak? Sadar enggak? Iya betul. Atau, harusnya kita merasa malu ya, Romo. Iya. Kalau saya selalu menggunakan pilihan kata begini. Sabda Tuhan itu mengobok-obok saya. Macam menampar pipi saya, menampar saya habis-habisan untuk terus-menerus sadar diri. Dalam bahasa Santo Fransiskus Assisi, setiap saat, setiap detik yang saya lewati itu adalah momen buat saya untuk bertobat. Bertobat berarti saya harus digerakkan oleh kesadaran bahwa saya tidak sempurna di hadapan Tuhan. Pikiran saya bisa aja tidak benar tentang orang lain. Lalu kemudian juga pandangan saya terhadap orang lain juga, saya gampang menilai, mengkritik, menghakimi. Itu dalam bacaan Injil nanti kita akan bisa lihat. Maka setiap saat itu harus menjadi momen buat saya untuk terus-menerus membaharui diri. Hidup saya, setiap napas yang saya tarik, yang saya hembus, itu adalah saat tobat. Saat dimana saya harus terus-menerus sadar diri. Supaya saya juga tahu malu, itu kan bahasa Daniel. Begitu Marita. Iya, terima kasih Romo. Romo, apa poin-poin penting yang dapat kita petik dalam bacaan hari ini? Poin-poinnya tadi banyak hal atau beberapa hal sudah disampaikan. Tapi mari kita tempatkan dalam konteks masa yang sedang kita jalani ini. Masa retret agung, kita baru memasuki hari Minggu yang kedua, masa tobat. Kita sadar enggak bahwa kita ini adalah orang yang berdosa? Kesadaran bahwa kita ini orang berdosa menggerakkan kita untuk bertobat apa enggak? Atau lalu kemudian seperti tadi saya katakan atau mengutip apa yang dikatakan Daniel, kita ini malah enggak tahu diri lagi, enggak tahu malu lagi. Dosa yang besar sekalipun kita anggap lumrah. Sesuatu yang lumrah akhirnya menjadi kebiasaan terus-menerus dan tidak ada lagi batasan ini sebetulnya saya salah atau enggak. Itu, maka mari kita terus-menerus berefleksi diri. Berefleksi tentang siapakah saya di hadapan Tuhan. Dan hal lain, sekali lagi saya mau tegaskan apa yang dibuat oleh Daniel yang begitu luar biasa ya. Dia tidak sedang mencari keselamatan buat dirinya sendiri. Dia tidak mudah mengkambing hitamkan sesamanya. Dia tidak mudah menunjuk orang lain sebagai sumber malapetaka. Dasar kamu ini begini. Mungkin kita juga dalam kehidupan seperti itu. Nah, mari kita diajak untuk kemudian tidak mudah melihat orang lain, mengkambing hitamkan orang lain atas peristiwa yang kita hadapi, kita alami. Tapi kita menjadikan apapun yang terjadi sebagai baik. Saya juga ikut terlibat di dalamnya, maka saya harus berserah diri, mohon pengampunan dan tobat. Ini momen yang luar biasa baik. Gereja Katolik selalu punya ritme tahun liturgi jelas. Kita punya waktu 40 hari untuk beribadah diri. Tentu bukan hanya pada saat masa Prapaskah ini ya, Marita dan sahabat oase rohani Katolik. Tapi mari terus menerus kita perbaiki diri.
Jangan pernah menganggap diri kita jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kerap kali mungkin kita memasang topeng hidup di depan orang lain. Kemunafikan yang kita bangun seakan-akan kita ini baik dan benar. Tapi di belakang kita menjadi pribadi yang justru jauh lebih buruk. Banyak kesalahan yang kita sembunyikan. Maka benar juga, saya mau katakan begini, kita boleh menyembunyikan segala kekurangan kita, kesalahan kita di hadapan sesama, biar orang lain nggak tahu. Tetapi kita tidak punya sedikit pun kemampuan untuk menyembunyikan kekurangan, kelemahan, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Harus sadar diri terus-menerus, harus tahu malu, kata Daniel. Begitu yang poin yang mungkin minimal bisa menjadi permenungan buat kita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu perbincangan kita di bagian pertama ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Bersama kita masih ada Romo Jimmy Hendrik Tenomat SOFM atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Jimmy. Saya Benarit Marita akan menemani Romo Jimmy sampai di penghujung acara nanti. Bila saudara-saudara sahabat Oase Rohani Katolik ingin mengirimkan saran, usul atau bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Jimmy untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, dari bab Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Apa pesan utama yang dapat kita petik dari bacaan ini? Baik, Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kalau sejenak kita coba baca pelan-pelan nasihat yang luar biasa dari Tuhan Yesus berkaitan dengan bacaan hari ini, itu luar biasa pesannya, sangat bernas. Kita disadarkan untuk tidak mudah menghakimi. Kita disadarkan untuk tidak mudah menghukum, atau dengan kata lain, kita disadarkan untuk memiliki semangat pengampunan, mudah memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain, dan ajakan-ajakan yang bernas ini lalu kemudian diarahkan supaya oleh Yesus itu kita diarahkan supaya memiliki kemurahan hati sama seperti Bapa di sorga. Maka kalau tadi di bacaan pertama kita sudah mulai melihat hal-hal atau poin-poin penting yang menjadi permenungan kita, ini semakin ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Dan kalau kita lihat sebetulnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ajarannya yang luar biasa bernas ini, itu pertama menurut saya mau mencungkir balikan sistem yang ada di tengah masyarakat Yahudi ketika itu. Mengubah sistem tentang hukum kasih. Saya mengasihi terutama hanya kepada mereka yang sedara dengan saya. Mereka yang mau, yang saya tahu mencintai saya. Atau sesuku saya, seagama saya. Atau yang kedua, melihat konsep tentang Allah itu adalah Allah yang menghukum. Allah yang kemudian gampang menjatuhkan murkanya terhadap mereka yang tidak benar hidupnya. Konsep itu diputar balik, dicungkir balikan, atau sistem itu dijungkir balikan oleh Yesus dengan salah satunya melalui ajarannya pada hari ini ketika kita mendengar perikop yang luar biasa mendalam pesannya. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi murah hati, tentu tidak terutama berkaitan dengan kita mudah berbagi.
tidak terutama terletak pada sana, tetapi korelasinya itu berkaitan dengan semangat yang mesti ada dalam diri kita. Itu adalah semangat pengampunan, semangat untuk kemudian rela memaafkan atau tulus memaafkan, ikhlas untuk mengampuni, menegasikan balas dendam atau amarah dan lain sebagainya. Nah, ini yang minimal saya lihat dari secara umum apa yang mau dikatakan kepada kita. Luar biasa, Tuhan Yesus mengatakan ampuni, maka kamu pun akan diampuni. Jangan menghakimi, supaya kamu juga tidak dihakimi. Nah, bermurah hatilah, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Luar biasa bacaan Injil hari ini. Jadi begitu. Bermurah hati itu bukan bermaksud kita memberikan berupa materi kepada orang lain nih Romo. Nah, persis. Tetapi lebih mengampuni, mengasihi. Ya. Marita benar mengatakan, apa yang dikatakan oleh Marita itu benar. Bahwa apa yang Yesus katakan, bahwa hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Terutama tidak terletak pada bagaimana kita bersikap royal atau mudah memberi dalam bentuk ukurannya dalam bentuk materi. Benar, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, kita akan temukan di sana yang dimaksudkan dengan murah hati dan tidak pelit, gampang memberi, dan ukurannya jelas materi. Tetapi yang dimaksudkan di sana adalah bagaimana kemudian di dalam hati kita ada semangat pengampunan. Hidup dalam semangat pengampunan, hidup di dalam semangat belas kasih, sama seperti yang dinyatakan oleh Allah yang bermurah hati itu. Nah, itu maksudnya jelas. Jadi mungkin kita harus kemudian tidak serta-merta memahaminya demikian. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita adalah kesadaran bahwa saya sudah menerima Allah yang luar biasa mencintai, bermurah hati kepada saya, maka saya juga kemudian harus melakukan. Begitu. Terima kasih Romo. Romo, apa hubungan penjelasan Romo dengan kalimat suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terima kasih Marita dan sahabat Oasis Rohani Katolik yang saya kasihi. Ketika kita membaca ini mungkin lalu kemudian kita akan tergerak atau terbawa pada istilahnya tabur tuai ya. Mungkin sebelum sampai ke sana kita coba melihat kenapa kemudian sampai pada di penghujung bacaan Injil Yesus mengatakan itu. Mesti ada di dalam diri kita kerelaan dan kesanggupan untuk memahami orang lain. Mesti ada di dalam diri kita kemampuan untuk menerima orang lain termasuk kelemahan, kesalahan dan dosa. Ketika ada kerelaan itu maka kita tidak mudah menghakimi. Kita tidak mudah mengadili sesama. Kita tidak mudah memojokkan sesama. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan apa yang tadi di ayat ke-38 ya. Mau mengatakan kepada kita bahwa jangan juga kemudian berpangku tangan melihat orang lain. Ya udahlah, ini kan tidak ada kepentingan dengan saya. Ini kan nggak ada hubungannya dengan saya. Kok saya nggak rugi, kok dia buat salah juga saya nggak rugi. Bisa dipahami secara sederhana demikian. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Udah biar salah dia ya dia yang tanggung sendiri. Maka kalau itu yang terjadi, kita tidak menepati lagi atau tidak mencontohi misalnya apa yang dilakukan oleh Daniel dalam bacaan pertama tadi. Ya saya memahaminya seperti itu. Pertama kita tidak serta-merta harus kemudian menghubungkannya dengan tabur tuai yang kita pakai untuk ukur, ya itu juga akan diukurkan kepadamu. Tetapi kualitasnya pada bagaimana kemudian kita punya kesanggupan atau kemampuan untuk menerima siapapun. Dan hal itu sekaligus juga berarti kita tidak lalu berpangku tangan melihat orang lain yang sedang melakukan kesalahan dan dosa. Oh itu tidak bawa akibat
atau tidak merugikan saya, udahlah nggak apa-apa. Begitu. Dan ini juga kemudian akan membawa kita untuk apakah lalu apa yang harus saya buat? Mengkritik atau menghakimi kan? Begitu. Ya, persis seperti itu. Ketika ada kekurangan, kelemahan orang lain, apa yang kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan. Betul. Romo, apa bedanya mengkritik dengan menghakimi, Romo? Ya, jadi kalau kita tadi sampai di situ, maka kita juga kemudian, menurut saya, dengan pertanyaan Marita ini kita dihantar untuk coba melihat, mengkritik itu sebetulnya apa sih? Mengkritik itu berarti kita melihat ada kekeliruan, salah yang dilakukan oleh sesama, tetapi lalu kemudian kita mau supaya membawa saudara ini untuk sadar tentang kekurangannya. Jadi mengkritik berarti kita memberikan juga solusi untuk dia memperbaiki diri dan semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Menghakimi, kita mudah melihat kelemahan, mungkin juga agak mirip, tapi mirip dengan mengkritik ya, tapi lebih tajam. Kita tidak memberikan solusi, tapi yang ada adalah kita melihat kelemahan itu, mengobok-obok kelemahan itu, blow up kekurangan sesama, lalu itu dijadikan sebagai senjata untuk memojokkan. Tidak ada solusi yang kita tawarkan. Maka pengalaman hidup kita, mari kita coba melihat apakah nanti pertanyaannya adalah, bukankah mengkritik itu hal yang negatif? Mengkritik ya, yang tadi saya jelaskan itu maksudnya ada solusi yang kita tawarkan. Tentu penyampaian kita juga dengan kata-kata yang tidak serta-merta membuat orang lain terpojok karena kekurangan dan kesalahan. Lain hal dengan menghakimi. Maka Injil hari ini luar biasa, mengobok-obok saya pribadi. Dan saya harap juga sahabat Wasorani Katolik, coba sejenak kita baca apa yang sebetulnya Tuhan Yesus sedang katakan buat saya melalui ini. Saya gampang menilai orang lain dan melihat kesalahan orang lain. Dan kemudian pada saat yang sama, udah kesalahan orang lain itu dijadikan sebagai bahan untuk saya pojokkan sesama. Kalau itu yang kita lakukan, maka hemat saya ada skruv yang longgar dalam diri kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik. Apalagi dalam masa tobat ini. Pertanyaan untuk kita refleksikan, karena ini berkaitan dengan pertanyaan Marita tadi. Apakah selama ini saya mudah, gampang melihat orang lain, kekurangan orang lain, dan kemudian menghakimi. Menghakimi itu mulai dari pikiran. Menghasut orang lain untuk kemudian berpikir negatif tentang orang lain. Kalau toh kita tidak sampai menghasut orang lain supaya ikut berpikir negatif tentang orang lain, apa yang saya buat ketika melihat orang lain melakukan salah dan dosa? Ya, terima kasih Romo. Gitu. Romo, apakah poin-poin penting dari bacaan Injil hari ini? Pertama, mesti kita sadar diri. Ajakan Tuhan Yesus yang sangat bernas, ajarannya yang luar biasa bernas ini, kita diajak untuk tidak mudah jatuh pada kebiasaan untuk lebih melihat orang lain, kelemahan orang lain. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bab 6 ayat 41 ya. Kita lebih mudah melihat selumbar di mata saudara, sementara balok di mata kita tidak kita sadari. Dan oleh karena itu kita mudah melihat kelemahan orang lain, dan itu dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan, memojokkan, membuat orang lain sakit hati. Lalu yang kedua, kita mesti memiliki semangat mengampuni. Sulit memang, bagaimana kita mengampuni orang yang sangat melukai hati kita. Apalagi orang-orang terdekat kita misalnya. Kerap kali keluarga menjadi berantakan, suami dan istri menjadi berantakan karena tidak ada kesanggupan untuk memaafkan, mengampuni. Itu memang sulit, tetapi apakah kita tidak bisa? Harusnya bisa, karena kita punya kekuatan dan contoh yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita punya kekuatan dari Tuhan sendiri. Maka mari kita memiliki semangat mengampuni. Jangan mudah melihat kelemahan orang lain. Kelemahan orang lain sebagai spion, cermin supaya saya perbaiki diri. Masa tobat ini masa yang luar biasa. Mari kita tata kehidupan kita. Hidup dalam semangat pertobatan terus menerus. Ya, amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Sahabat Oasa Rohani Katolik, dengan demikian berakhirlah jumpa kita hari ini dalam siaran Rohani Katolik. Maka Romo Jimmy Hendrik
Rance Tenomat FM, dan saya Benet Marita mohon pamit di ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dari Romo Jimmy dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji dan kami muliakan Engkau, ya Tuhan kami, karena melalui firman-Mu hari ini Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang mau memaafkan, hati yang mau mengampuni sama seperti Engkau yang adalah Allah yang bermurah hati. Engkau tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Kami punya kerinduan juga untuk memiliki hati seperti Engkau, tetapi kami manusia yang lemah dan terbatas, sehingga kerap kali kami kembali jatuh di dalam kesalahan dan dosa yang sama. Maka kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, bimbing kami senantiasa Tuhan, agar kami terus-menerus memperbaiki kehidupan kami, tanamkan di dalam diri kami semangat untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti-Mu. Berkati kami Tuhan agar pada masa tobat ini kami memanfaatkannya dengan baik, sehingga kami juga menjadi pribadi yang pantas dan berkenan di hadapan-Mu, karena berusaha atas bantuan-Mu melakukan apa yang setahu kami Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Inilah kami Tuhan, kami datang berserah dan dengan penuh kerendahan hati mohon berkat-Mu, karena Engkau-lah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para saudara sekalian, seluruh hidup kita, niat-niat baik kita, upaya tobat kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.